أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين وأصحابه الغر المحجلين وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. InsyaAllah pagi ini saya akan mengkisahkan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berhaji. Kita sekarang berada di bulan haji. Semasa hidup Rasulullah hanya melaksanakan haji satu kali dalam hidupnya semuanya, sepanjang hidupnya. Umrah, sepanjang hidupnya Rasulullah melaksanakan umrah 4 kali. Jadi umrah itu sunnah hukumnya. Tapi di saat kita melaksanakan haji, maka wajib kita juga melaksanakan umrah untuk haji. Namanya umratul hajj. Wa atimmul hajjah wal umrata lillah, katanya Allah. Laksanakanlah haji dan lengkapilah dengan umrah. Tapi kalau kita tidak haji, kita melaksanakan umrah, status umrahnya menjadi sunnah. Tapi kalau kita melaksanakan haji, kita wajib juga mengerjakan umrah untuk haji. Pada tanggal 25 Zulqa'dah, Rasulullah berangkat dari Madinah bersama para sahabatnya. Rasulullah salat zuhur berjamaah, kemudian berkhutbah mengumumkan bahwa beliau akan pergi haji. Maka berbondong-bondong sahabat ikut berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hajju ashhurum ma'lumat, kata Allah. Haji itu bulan-bulannya sudah ditetapkan. Kapan bulan haji? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Apa maksudnya? Waktu haji. Kita mungkin pernah dengar istilah miqat. Bagi orang yang pernah umrah atau haji, pasti dia mendengar istilah miqat. Apa artinya miqat? Miqat itu asal usulnya adalah waktu. Saya kasih gambaran supaya jelas. Kapan kita boleh sholat duhur? Setelah azan duhur. Tidak bisa kita sholat duhur sebelum duhur. Haji juga begitu. Kita tidak bisa melaksanakan haji di luar bulan-bulan haji. Bulan haji itu apa? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi mulai bulan Syawal kita sudah boleh melaksanakan ibadah haji. Amalan-amalan haji itu boleh kita kerjakan. Hanya saja wukufnya harus menunggu tanggal 9 Dzulhijjah. Itu artinya miqat. Jadi waktunya. Tetapi haji dibatasi dengan tempat. Kalau sholat, waktu sholat zuhur, ba'da zuhur. Tempatnya di mana? Di mana saja. Yang penting suci. Tapi kalau haji hanya di tempat di Mekah, di tempat yang dibatasi, yang disucikan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada batasannya. Sama Rasulullah dikasih batas, sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur, sebelah barat. Ini zona suci. Tidak boleh memasuki zona suci kalau kita tidak menggunakan pakaian ihram. Karena kita masuk ke sana ini akan pergi haji atau umrah. Kalau kita sudah memasuki tanah suci, tidak menggunakan kain ihram atau menggunakan ihram tapi belum berniat beramal haji atau umrah, kita diwajibkan untuk bersedekah menyembelih seekor kambing. Jadi itu maksudnya al-miqat, waktu dan tempat. Waktunya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tempatnya di mana? Di Mekah. Tidak bisa kita haji di Madinah, di lain. Tapi kalau salat, miqatnya kapan?
miqatnya zuhur, ba'da zuhur. Di mana tempatnya? Di mana saja yang penting suci. Itu artinya miqat. Ya, itu artinya miqat. Dari asal usulnya dari kata waktu, tapi berubah maksudnya menjadi waktu dan tempat. Waktu dan tempat. Jadi itu haji. Sebelum memasuki zona suci, yang mensucikan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sama Nabi Ibrahim itu dijuluki Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Mayoritas semua para nabi itu adalah keturunan atau cucu cicitnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa, cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Muhammad, semuanya adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Maka dari itu Nabi Ibrahim dijuluki Abul Anbiya. Jadi orang yang sangat yang ayahnya para nabi. Nabi Ibrahim mensucikan Mekah karena beliau pernah hidup di Mekah dan semasa hidupnya hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Madinah disucikan sama Rasulullah. Jadi tidak boleh masuk situ kecuali orang yang suci, alias apa? Orang yang mengesahkan Allah. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Orang-orang yang tidak beriman tidak boleh memasuki tanah suci. Ya, jelas ya, maksudnya itu artinya miqat. Jadi sebelum kita masuk, kita harus menggunakan ihram. Seperti kita sholat. Apa artinya ihram? Kita mengharamkan diri dari hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Hanya saja waktu haji kita boleh berbicara, kita boleh makan, kita boleh minum. Kalau sholat, kapan ihramnya? Ya takbiratul ihram itu. Di saat kita takbiratul ihram, sholat mungkin 5 menit. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berbicara, tidak boleh banyak gerak, beribadah kepada Allah. Haji juga begitu. Jadi jangan sudah pakai ihram berbicara seperti tidak beribadah. Jangan, boleh berbicara secukupnya. Kalau sudah pakai ihram itu berarti kita beribadah kepada Allah. Hanya saja boleh sholat, boleh berbicara, boleh minum, boleh makan, boleh tidur. Karena ibadah haji itu berhari-hari. Tapi jangan berbicara sesuatu yang jauh dari ibadah. Maka dari itu Allah mengatakan, "Faman faradha fihinnal hajjah fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Bulan-bulan haji itu telah ditetapkan sama Allah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Barang siapa yang melaksanakan haji, fala rafatha, maka hendaknya dia tidak berbuat rafath. Apa rafath itu? Berbicara yang tidak ada artinya, itu rafath. Mengejek orang lain itu rafath. Ngerasani orang lain itu rafath. Wala fusuqa. Fusuk itu apa? Dosa kecil tapi dikerjakan berkali-kali, itu fusuk. Banyak, apalagi dosa besar ya, dilarang sama Allah. Meskipun haji juga dilarang, tapi waktu haji lebih dilarang lagi. Wala jidala fil hajj. Tidak juga boleh cekcok, tidak boleh bertengkar, tidak boleh debat, karena kita sedang beribadah sama Allah. Hanya saja di saat ibadah haji itu kita boleh bicara, kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh tidur, tapi tidak boleh mendekat kepada istri-istri kita. Ya, itu ibadah haji. Ada ibadah kita tidak boleh bicara seperti sholat. Kalau haji boleh bicara. Puasa boleh bicara, tapi tidak boleh makan, tidak boleh minum. Boleh tidur, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Haji boleh makan, boleh minum, boleh bicara, tapi hendaknya mengisi waktunya berzikir kepada Allah, membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik sampai seterusnya. Itulah haji. Haji ada 3 macam. Ada 3 cara melaksanakan haji. Umumnya orang-orang Indonesia dan negara-negara lain mengerjakan haji tamattu'. Apa haji tamattu' itu? Haji santai. Saya jelaskan tadi, barang siapa yang berhaji dia wajib umroh. Pada dasarnya haji itu dilaksanakan dahulu baru umroh. Ini aslinya. Tapi akan menjadi berat buat kita untuk melaksanakan haji dulu baru umroh. Karena kita masuk Mekah, beratnya apa? Beratnya tidak boleh melepas pakaian ihram. Jadi kita tetap dalam keadaan muhrim, dalam keadaan mengikat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunggu berhari-hari menggunakan pakaian ihram itu sangat-sangat berat. Karena banyak larangan-larangan yang akan kita langgar. Setiap pelanggaran ada dendanya. Nah, ini akan menjadi berat.
Maka dari itu Rasulullah menganjurkan sahabat-sahabatnya untuk haji tamattu'. Apa haji tamattu' ini? Datang masuk ke Mekah di bulan haji, umroh dulu. Belum tanggal 9 Dzulhijjah sudah umroh duluan. Itu namanya haji tamattu'. Setelah umroh dilepas, bebas jadi orang biasa. Nanti tanggal 9 Dzulhijjah pakai ihram lagi, niat untuk haji. Setelah itu pulang. Sudah umrohnya dulu terus haji. Itu haji tamattu'. Kalau haji ifrad, umrohnya sendiri, hajinya sendiri. Jadi datang haji, setelah haji umroh. Umrohnya kapan? Kapan saja boleh. Selama 1 tahun boleh. Oh nanti saya umrohnya 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, tidak apa-apa. Saya terburu-buru mau pulang, saya akan umroh 6 bulan lagi untuk haji saya, tidak apa-apa. Tapi kalau kita jauh, ya tidak bisa seperti itu. Itu bagi penduduk yang di sana, dekat-dekat sana, nggak apa-apa. Itu haji ifrad. Haji terus umroh. Jarang dikerjakan. Sedikit yang mengerjakan cara ini. Mayoritas umat Islam hajinya apa? Haji tamattu. Datang melaksanakan umroh, selesai itu lepas ihramnya sampai tanggal 9 Dzulhijjah, pergi dengan niat haji, ibadah haji. Ibadah haji sama umroh itu sama. Hanya saja haji ada wukuf di Arafah, terus ada jumroh melempar, dan ada mabit di Mina. Sisanya sama, tawaf, sa'i, dan mencukur, sama. Nah, itu haji haji tamattu. Jadi umroh terus haji. Haji qiran. Apa haji qiran? Niatnya 2, amalannya 1. Waktu pakai ihram, niat ihram saya ini untuk haji dan umroh. Jadi 1 tawaf diniatkan untuk haji dan umroh. Ini paling berat. Amalannya lebih sedikit, tapi pelaksanaannya paling berat. Dan ini yang dilaksanakan sama Rasulullah SAW. Jadi datang pakai ihram, tidak boleh melepas ihramnya sampai selesai semua amalan ibadah haji dan umroh. Tapi amalannya 1, jadi melaksanakan sa'i, sa'inya ini untuk haji dan untuk umroh. Tapi kalau orang tamattu, sa'inya harus 2 kali, sa'i untuk haji sendiri, sa'i untuk umroh sendiri, tawaf untuk haji, tawaf untuk umroh. Begitu, jelas ya, 3 macam ini. Tapi lupakan semuanya, hanya ingat haji tamattu. Rasulullah hajinya haji qiran. Jadi berangkat dari Madinah bersama sahabat-sahabat tanggal 25 Zulqa'dah. Menuju mana? Menuju perbatasan tanah suci. Jadi tidak boleh masuk tanah suci. Dari Madinah dibatasi dengan desa yang bernama apa? Dzulhulaifah. Jadi Dzulhulaifah itu desa antara Madinah dan Mekah. Setelah kita menginjakkan kaki 1 langkah dari batas tadi, kita masuk tanah suci. Tidak boleh kecuali menggunakan ihram dan niat. Niat ini rukun haji. Kalau tidak dilaksanakan, tidak sah. Jadi kita masuk pakai ihram, belum berniat, menyembelih kambing disedekahkan. Biasanya kalau naik pesawat, dikasih tahu di pesawat, kita akan memasuki tanah suci. Semuanya akan menggunakan ihramnya, dan bukan hanya menggunakan ihram, niat itu kuncinya. Niat dan menggunakan ihram. Sampai di Dzulhulaifah, Rasulullah bermalam, sholat maghrib, isya, subuh, dan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan zuhur di sana. Setelah sholat zuhur, Rasulullah menggunakan ihramnya. Dan seperti biasa Rasulullah memberi nasihat kepada sahabat-sahabatnya, menggunakan ihramnya dan menunggangi ontanya, berniat memasuki tanah suci, melaksanakan ibadah haji. Jadi seperti sholat, seperti Allahu Akbar, tapi boleh bicara, boleh makan, boleh minum. Jadi membaca talbiyah. Menuju mana? Menuju Masjidil Haram, menuju ke Ka'bah. Ini hajinya Rasulullah, haji qiran. Satu amalan diniatkan untuk haji dan umrohnya. Sahabat-sahabat disuruh tamattu sama Rasulullah biar santai. Kata Rasulullah, laula anni suqtul hadiyah la tamatta'tu kama tamatta'tum. Kalau seandainya saya tidak terlanjur membawa binatang korbanku, saya akan berhaji tamattu seperti kalian. Supaya sahabat tidak keberatan, tidak mengikuti
apa yang dikerjakan Rasulullah. Karena sahabat-sahabat itu berat melaksanakan sesuatu yang tidak dikerjakan sama Rasulullah. Tapi sama Rasulullah diambil hatinya. Dibilang, saya ini sudah terlanjur membawa binatang korbanku yang akan saya korbankan di bulan haji. Kalau sudah membawa binatang korbannya harus pakai ihram. Tidak bisa karena ini bagian dari amalan haji. Akhirnya sahabat haji tamattu seperti semua mayoritas orang-orang dari Indonesia kalau pergi haji, haji tamattu. Setelah Rasulullah menggunakan ihram, Rasulullah membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik sampai seterusnya menuju ke Ka'bah. Sesampai di Ka'bah, apa yang dikerjakan? Tawaf. Ini hukumnya wajib. Jadi pertama kita harus tawaf. Tawaf ini untuk apa? Tawaf untuk haji dan umroh. Kalau kita tamattu, niat tawafnya ini untuk umroh. Waktu ihramnya juga ihram untuk umroh. Rasulullah ihramnya untuk haji dan umroh. Karena hajinya kiron. Kiron itu gandeng. Jadi berbuat satu, niat dua. Untuk dua hal. Ya, kelihatannya lebih mudah tapi hakikatnya jauh lebih sulit. Sebelum tawaf itu ada sunnah tawaf, tawaful qudum. Jadi kita masuk Mekah seperti kita habis pergi jauh ketemu keluarga. Bagaimana pertemuan pertama? Kita berpelukan, ya, penghormatan. Kalau kita datang ke Mekah, kita juga ada penghormatan terhadap Mekah, penghormatan terhadap Masjidil Haram. Apa penghormatannya? Tidak ada sholat sunnah 2 rakaat, tidak ada. Ada tawaf, namanya tawaful qudum, tawaf penghormatan. Kalau kita masuk masjid, kita menghormati masjid apa? Tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid. Bukan menghormati masjid, tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid. Jadi kita sholat 2 rakaat. Ini tempat suci. Masjid ini dibilang apa? Baitullah. Allah memberi nama ini rumahnya Allah. Maksudnya tempat untuk menyebut nama Allah. Waktu masuk Masjidil Haram tidak ada sholat 2 rakaat, adanya tawaf. Jadi kita mengagungkan Masjidil Haram dengan tawaf. Ini sunnah. Setelah tawaf ada sholat sunnah 2 rakaat untuk tawaf. Tapi yang sunnah ini tidak saya jelaskan. Yang penting yang wajib-wajib dulu. Rasulullah tawaf pertama mencium Hajar Aswad, terus tawaf 7 kali. Ya, hari ini jumlahnya 7. Tawaf 7, sa'i 7, melempar jumrah 7 kali. Ya, surat Al-Fatihah 7 ayat. Allah mengatakan langit itu 7, bumi itu 7. Allahu a'lam. Banyak ulama yang membahas kenapa 7. Apa rahasianya? Belum selesai sampai sekarang. Tapi yang jelas ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Angka 7. 3 kalinya lari kecil waktu tawaf, 4 kalinya jalan. Setelah tawaf selesai, dan di saat tawaf itu kita juga tentunya hanya berzikir kepada Allah, membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, sampai seterusnya. Boleh membaca doa, boleh memohon hajat kita kepada Allah, terserah. Yang penting beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tawaf, apa yang dikerjakan? Sa'i. Sa'i ini lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah dalam Al-Quran. Kata Allah, Bukit Safa dan Bukit Marwah ini adalah syiar-syiar Allah. Ini tempat larinya Siti Hajar waktu mencari air. Jadi kita ini kenapa kok melaksanakan haji? Kok mengikuti? Kita supaya menjadi apa? Idola kita ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim. Disuruh sama Allah beribadah sebagaimana Nabi Ibrahim beribadah. Karena Nabi Ibrahim ini adalah orang yang sangat mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Semua nabi dijadikan dari keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi termulia kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi figur kita siapa? Ibrahim alaihissalam. Figur kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sa'i apa itu? Ya, sa'i dari Safa wal Marwah. Waktu turun Rasulullah lari. Waktu naik, jadi bukitnya itu begini, kayak huruf U.
Jadi waktu turun Rasulullah lari, waktu naik jalan, begitu kembali. Jadi di akhirnya nanti berada di mana? Karena mulainya di Safa, kita akan berakhir di Marwah. Karena kan 7 ganjil. Jadi berangkat dari sana menuju ke sana kembali sampai selesai 7 kali berada di Marwah. Itu adalah sa'i. Jadi sa'inya untuk haji dan umroh Rasulullah. Kalau tamattu untuk umroh, karena kita umroh duluan. Tawafnya juga untuk umroh, semuanya untuk umroh bagi orang yang datang dari Indonesia. Tapi kalau mau haji qiran ya silahkan, tapi jangan ngelepas ihramnya sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kuat tidak apa-apa, jangan ngelepas ihramnya. Banyak larangan-larangannya, tidak boleh rambutnya rontok, tidak boleh nyisir rambut, tidak boleh mencukur rambut, banyak sekali yang diharam-haramkan karena ini seperti dalam sholat. Hanya saja boleh bicara, boleh minum, boleh tidur, boleh ke kamar mandi, bebas. Karena panjang waktunya ya. Setelah Setelah sa'i, Rasulullah tidak mencukur rambut karena belum tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau yang tamattu haji santai langsung cukur rambutnya, lepas kain ihramnya, bebas. Semuanya halal seperti tidak beribadah. Ini yang tamattu. Tapi bagi Rasulullah tidak bisa. Sahabat-sahabat cukur rambutnya. Karena apa? Tamattu, disuruh Rasulullah. Nah, tanggal 8 Dzulhijjah, tadi tanggal 7 Dzulhijjah dikerjakan sama Rasulullah 2 hari sebelum hari Arafah. Tanggal 8-nya Rasulullah menuju ke Mina, mendekatkan diri ke Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu puncaknya adalah Arafah. Kata Rasulullah, man adraka yawma jam'in qabla ghurubi syams faqad adraka al-hajj. Barang siapa yang nututi masuki Arafah sebelum terbenamnya matahari tanggal 9, sesungguhnya dia telah melaksanakan haji. Al-hajju Arafah. Barang siapa yang tidak masuk ke Arafah, dia tidak haji, harus haji lagi. Banyak yang tidak paham. Saya pernah haji, rombongan dari Indonesia puluhan tidak pergi ke Arafah. Saya tanya kenapa tidak ke Arafah? Macet, katanya nggak apa-apa kalau macet. Tidak bisa. Al-hajju Arafah. Tidak ada pendapat ulama yang membolehkan tidak pergi ke Arafah. Semua ulama mengatakan kalau tidak pergi ke Arafah berarti belum haji. Jadi statusnya seperti umroh. Tapi ada amalan-amalan haji yang wajib, kalau ketinggalan kita masih sah haji kita, tapi kita menggantinya dengan berkorban atau berpuasa. Tapi kalau Arafah tidak ada gantinya. Al-hajju Arafah, kata Rasulullah. Haji itu ya wukuf di Arafah itu, meskipun sebentar. Menurut pendapat Imam Syafi'i sebentar boleh, tidak harus lama. Ada pendapat-pendapat madhab yang lainnya mengatakan harus sekian jam. Tapi madhab Syafi'i sebentar boleh, yang penting masuk di Arafah, karena tidak ada batasan waktu dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan barang siapa yang nutut masuk di Arafah, sesungguhnya dia telah melaksanakan haji. Man adraka yawma jam'in qabla ghurubi syams faqad adraka al-hajj. Di tanggal 8 tadi Rasulullah menuju ke Mina, ini sunnah. Pergi ke Mina belum waktunya mabit di Mina. Mabit di Mina itu setelah wukuf di Arafah. Ini mendekatkan diri kemana? Ke Arafah. Tidur di sana Rasulullah, istirahat, membuat kemahnya, dan tetap beribadah, tetap pakai ihram. Sahabat-sahabat belum wajib pakai ihram karena belum tanggal 9 Dzulhijjah. Itu enaknya haji tamattu, santai. Rasulullah tidak bisa melepas ihramnya seperti kita masih dalam sholat. Tidak boleh. Sebelum assalamualaikum berarti belum halal. Tahallul itu seperti sholat, assalamualaikum, keluar dari sholat. Tahallul itu gitu. Cukur rambut itu berarti keluar sudah dari ibadah haji. Jadi Rasulullah masih pakai ihramnya bermalam di Mina, dekat dari Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah, setelah matahari terbit di pagi hari, Rasulullah berangkat menuju mana? Menuju Arafah, melewati Musdalifah. Rasulullah sholat duhur dan asar dan khutbah di sana. Sholat duhur dan asar dijamak sama Rasulullah dan dikosor waktu di Arafah. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mewajibkan jamak dan kosor. Ada yang mengatakan boleh tidak dikosor, tapi dijamak.
Karena apa? Pemahaman mereka berbeda. Ada yang mengatakan, loh Rasulullah waktu di Arafah ini sholat jamak dan qashar ini gara-gara haji. Penyebabnya adalah karena waktu dia sedang berhaji. Tapi ulama yang lain mengatakan bukan. Yang menyebabkan Rasulullah mengqashar sholatnya di Arafah karena beliau sedang musafir. Nah ini perbedaan sudut pandang. Yang mengatakan ini sebabnya gara-gara musafir, akhirnya mengeluarkan fatwa di saat kita berhaji kita tidak harus mengqashar waktu sholat di Arafah. Tapi yang mengatakan tidak, kita wajib mengqashar karena Rasulullah mengqashar bukan gara-gara musafir, gara-gara haji. Kesimpulannya bagaimana? Terserah. Mau milih yang mana, dua-duanya sah. Mau sholat zuhurnya 4 rakaat boleh, mau 2 rakaat juga boleh. Karena statusnya musafir itu 3 hari. Kita pergi ke Jakarta. Menurut madhab Syafi'i, bepergian musafir itu 3 hari. Kita boleh mengqashar kalau kita 3 hari. Setelah 3 hari sudah tidak qashar lagi, kita jadi mukim. Kalau kita boleh mengqashar, berarti kita pergi ke Jakarta 1 tahun, kita qashar terus 1 tahun. Jadi 3 hari kita diizinkan mengqashar sholat kita. Karena apa? Baru datang ini ribet, banyak urusan atau begini begitu ya. Nah, jadi kalau kita pergi haji tentunya kan lebih dari 3 hari. Kita sudah menjadi orang mukim di sana, berstatus mukim di Mekah. Apakah kita masih tetap harus mengqashar? Nah, ini sebabnya. Ada yang mengatakan, ya kita tetap wajib mengqashar karena Rasulullah mengqasharnya bukan gara-gara musafir, tapi gara-gara sedang melaksanakan ibadah haji. Terserah, mau milih yang mengqashar boleh, mau milih yang menyempurnakan 4 rakaat juga boleh. Tapi dua-duanya dijamak sama Rasulullah karena fokusnya di saat kita haji, kita berzikir kepada Allah, mengenang perjuangan Nabi Ibrahim, membaca talbiyah, membaca tahmid, membaca tahlil, hanya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Rasulullah sholat zuhur dan asar, khutbah sebentar sama di depan sahabatnya, kemudian Rasulullah menghadap ke kiblat. Di waktu zuhur tadi tidak berhenti sampai maghrib. Jadi asarnya sudah dikerjakan kan, menghadap ke kiblat, hanya bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak banyak gerak. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh mau jalan ke sana, mau beli makanan, mau istirahat boleh. Tapi ini yang dikerjakan Rasulullah. Jadi setelah sholat zuhur dan asar, Rasulullah khutbah sebentar, menghadap kiblat, tidak bergerak, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, sahabat ingin sholat maghrib karena nanti ini mau menuju kemana? Menuju ke Mina. Tapi Rasulullah mengatakan as-salatu hahuna. Kata Rasulullah, sholatlah maghrib dan isya di sana, di luar Arafah. Supaya apa? Setiap tanah ini, tanah-tanah suci ini kita pakai untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tempat yang kita pakai sujud itu akan menjadi saksi, akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Setiap tempat yang kita pakai sujud akan bersaksi kepada Allah di hari kiamat bahwa kita pernah bersujud di tempat itu. Jadi dibagi, ini sholat zuhur dan asar di Arafah, maghrib dan isya'nya nanti di luar Arafah. Jadi Rasulullah menuju setelah ba'dal maghrib menuju ke Muzdalifah. Muzdalifah ini dekat Mina, sudah keluar dari Arafah tapi menuju ke Mina. Jadi Rasulullah sholat maghrib dan isya di mana? Di Muzdalifah. Kalau mau haji nanti usahakan sebelum pergi ke Muzdalifah sudah punya wudhu. Kalau belum punya wudhu, kemungkinan kecil bisa wudhu dengan leluasa karena penuhnya orang. Dan usahakan sudah membawa batu. Tapi batunya ini nanti ngambil di Muzdalifah untuk melempar jumroh. Salat maghrib dan isya di sana, terus Rasulullah istirahat. Istirahat di mana? Di Muzdalifah, di dalam kemahnya, tidur di malam hari. Bukan tidur, istirahat sampai subuh, sampai fajar. Setelah fajar, Rasulullah menuju ke Mina, melewati apa? Melewati Masy'aril Haram. Wa idza afattum min Arafatin
Fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, kata Allah. Di saat kalian sudah melewati Arafah, sudah menyelesaikan ibadah di Arafah, sebutlah lagi Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah lagi Allah di mana? Di saat kalian berada di Al-Masy'aril Haram, perjalanan sebelum memasuki Mina. Rasulullah berada di Masy'aril Haram dan Rasulullah juga berdoa sebagaimana Rasulullah berdoa di Arafah sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, Rasulullah menuju ke Mina. Menuju ke Mina untuk apa? Untuk melempar jumroh. Ini kisahnya apa? Dulu Nabi Ibrahim digoda sama setan waktu diuji untuk menyembelih anaknya, digoda sama setan. Setannya menampakkan diri seperti manusia. Akhirnya dilempar sama Nabi Ibrahim. Dilempar, ya. Ini melempar, ini mengenang jasanya Nabi Ibrahim, mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim, melempar jumroh, menuju ke tempat melempar jumroh. Di mana tempat melempar jumrohnya? Di Mina, melewati daerah desa namanya apa? Muhassir, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tentara Abraha. Waktu Rasulullah melewati daerah namanya Muhassir ini, Rasulullah bergegas jalannya karena tempat ini pernah dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Tanah suci, tapi Allah pernah murka kepada Abraha di situ, maka dari itu Rasulullah cepat-cepat. Begitu Rasulullah. Ada daerah yang Rasulullah jalannya pelan. Kalau pelan, iring-iringan sahabat juga ikut perang, pelan juga. Yang berhaji bersama Rasulullah sekitar 200.000 orang. Jadi berbaris panjang. Tidak ada yang berbicara di saat Rasulullah diam. Tidak ada yang berjalan di saat Rasulullah tidak berjalan. Di saat Rasulullah duduk, semuanya ikut duduk. Di saat Rasulullah berdiri, semuanya ikut berdiri. Mengikuti jejaknya Rasulullah. Tidak ada yang berani berjalan di depannya Rasulullah. Tidak ada yang berani mengucapkan kata-kata di saat Rasulullah berbicara atau diam. Semuanya menjadi makmum mutlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di Mina, Rasulullah melempar jumroh, namanya Jumratul Aqabah. Ini melempar pertama kali. Berapa kali? 7 kali. Ini belum mabit di Mina. Mabit di Mina mulainya besok. Jadi melempar 7 kali. Setelah melempar, apa yang harus dikerjakan? Kita berkorban. Ya, berkorban. Haji Qiron juga ada dendahnya. Karena dia menggandengkan haji dan umroh, harus berkorban. Yang tidak ada dendanya itu haji ifrad, haji baru umroh. Tidak ada dendanya, tidak perlu berkorban. Tapi jarang orang mengerjakan itu karena berat. Ini juga berat. Beratnya apa ini? Ini tidak boleh melepas umroh. Kalau ifrad, beratnya apa? Kita nunggu umrohnya setelah haji. Padahal kita sudah sampai di Mekah. Akhirnya waktu menunggu kita semakin panjang. Jadi Rasulullah tidak tahallul dulu. Boleh tahallul dulu. Kalau sudah tahallul, mencukur rambut atau menggondolnya lebih afdal. Kita boleh melepas pakaian ihram. Selama kita menggunakan pakaian ihram, jangan melanggar larangan-larangan di saat kita sedang menggunakan pakaian ihram, sedang muhrim. Seperti sholat, jangan tengah-tengah sholat berbicara, batal sholatnya. Nah, waktu orang pakai ihram itu seperti itu. Hanya saja boleh bicara, boleh minum, boleh makan, boleh istirahat. Rasulullah berkorban apa? Berkorban 100 onta. Disembelihnya sendiri 63 onta. Disembelih dengan tangannya yang mulia. Setelah 63 onta yang disembelih sama Rasulullah, Rasulullah berhenti dan memberikan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali. Waktu Sayyidina Ali disuruh melanjutkan sisa onta yang akan disembelih, sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar dan yang lain-lainnya mulai bertanya-tanya, mulai bisik-bisik. Kenapa kok berhenti Rasulullah? Tidak mungkin kalau tidak kuat. Kenapa kok berhentinya 63? Umurnya Rasulullah waktu itu 63. Apakah ini isyarat bahwa ini adalah akhir tahun hidupnya Rasulullah? Mulai sahabat gelisah. Sayyidina Ali disuruh melanjutkan sisanya. Berarti
Yang dilanjutkan sama Sayyidina Ali berapa? 27 ya. 63 ditambah 27 100. Totalnya 100 onta. Setelah menyembelih 100 onta, maka Rasulullah mencukur rambutnya, menggundul. Ini afdalnya. Muhalliqina ru'usahum wa muqassirin, kata Allah. Orang-orang yang menggundul rambutnya atau mencukur minimal 3 helai. Yang afdal gundul total, jadi bersih. Jadi ini keluar dari ihram. Rasulullah menggundulnya, muhalliqina ru'usahum wa muqassirin. Kalau tidak gundul enggak apa-apa, potong sedikit enggak apa-apa. Keluar dari ihram, boleh melepas ihramnya, bebas. Setelah selesai itu berarti ibadah haji kita, ihram kita sudah selesai. Tapi bukan berarti ibadah haji kita selesai, belum. Masih ada lagi namanya tawaful ifadah. Summa afidhu kama afadhan nas, kata Allah. Dan kembalilah kamu kalau sudah selesai nyembelih, selesai melempar Jumratul Aqabah, 7 lemparan. Kembalilah kemana? Ke Masjidil Haram, laksanakanlah tawaf. Laksanakanlah tawaf. Rasulullah tidak sa'i lagi. Kenapa? Tadi sudah sa'i untuk haji dan umroh pertama datang itu. Tapi kalau kita tamattu orang Indonesia, kita harus sa'i lagi. Karena sa'i yang kita kerjakan waktu pertama kita datang itu sa'i untuk umroh, bukan untuk haji dan umroh. Jadi ada sa'inya untuk umroh, ada sa'i untuk haji. Nah, Rasulullah baru sekarang ini, Rasulullah tidak sa'i lagi, hanya tawaful ifadah. Tawaf kembali lagi ke Mekah, memasuki Mekah setelah menyelesaikan menyembelih kurbannya. Setelah itu tanggal 10 Dzulhijjah di hari Arafah, bagi orang yang haji diharamkan berpuasa. Tapi bagi orang yang tidak haji disunnahkan berpuasa. Karena hari Arafah itu hari yang termulia sepanjang tahun. Tidak ada hari lebih mulia dari tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau malam yang termulia malam Lailatul Qadar, tapi tidak ada yang tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Kalau hari yang termulia hari Arafah, disunnahkan yang tidak pergi haji berpuasa dan bermunajat, memohon hajatnya kepada Allah. Hari yang penuh berkah, hari Arafah. Setelah selesai itu tanggal 10 Dzulhijjah Rasulullah menuju kemana? Menuju ke Mina untuk bermalam di Mina. Bermalam di Mina ini hukumnya wajib. Yang saya terangkan semuanya itu wajib-wajibnya saja. Sunnah-sunnahnya tidak saya terangkan. Bermalam di Mina selama berapa? Selama 3 hari. Setiap malam selesai bermalam di Mina, paginya sebelum keluar dari Mina, kalau kita mau kembali ke Mekah, sorenya kembali lagi ke Mina, tidak apa-apa. Tidak harus pakai ihram, sudah bebas. Kita wajib melempar lagi. Melempar berapa kali? 3 kali. Jumratul Aqabah, Jumratul Wusta, wa Jumratul Sughra. Jadi berarti 21 batu. Kita harus sudah siap itu. Jangan waktu mau melempar nyari batu, nggak akan dapat. Tidak akan dapat. Jadi membawa tas kecil, bawa batu. Batu-batu mengenang jasanya Nabi Ibrahim, mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim, melempar setan. Ya, kita melempar 21 kali di 3 tempat, 7, 7, 7. Dikasih tembok nanti seperti ini. Kita lempar 7 kali di sini, 7 kali di sini, 7 kali di sana. Ya, jaraknya agak jauh. Bukan seperti dekat seperti ini, agak jauh. Juga butuh tenaga kita ini harus fit. Itu malam pertama di Mina. Di malam harinya Rasulullah menghabiskan waktunya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa hari malam di Mina? 3 hari. Tapi kalau kita terburu-buru boleh hanya 2 hari. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih, kata Allah. Barang siapa yang terburu-buru, oh tiket saya besok pulang ke Indonesia, tiket saya 3 hari lagi, saya tidak nutut ini, harus pergi ke sini, harus ini, saya keluar dari Mina. Harus keluar kalau mau bermalam 2 hari. Kalau setelah melempar kita tidak keluar dari Mina, kita wajib menyempurnakan mabit kita atau bermalam kita menjadi 3 hari. Ini yang kadang-kadang kurang difahami dan kurang jelas juga. Panduannya di sana kurang jelas. Di Saudi Arabia panduannya pakai tanda. Sebetulnya itu memusingkan. Ini Mina ini. Kalau seandainya jalannya, ya, kalau seandainya jalannya
diberi warna lebih mudah. Orang tidak ngelihat ke sana ke sini, tidak butuh bahasa Arab, tidak butuh bahasa Inggris. Warna hijau Mina, warna merah Arafah, warna ini Musdalifah, warna ini Masy'aril Haram. Sudah jelas, tinggal kayak trotoar gitu, kasih warna saja, nggak usah pakai tanda-tanda gitu. Tanda bingung kita, bisa melihatnya dari sini, sudutnya akhirnya ke sana, melihatnya dari sana ke sana, tidak jelas batasnya. Jadi kita harus, oh saya mau 2 hari di Mina, tidak apa-apa. Melempar jumrah 3 kali, keluar dari Mina, bebas sudah. Habis melempar jumrah, masuk Mina lagi, harus bermalam lagi, melengkapkan menjadi, menyempurnakannya menjadi 3 hari. Nah, tapi kebanyakan orang Indonesia bermalam 3 hari, karena hajinya kan bukan haji bebas, haji bersama rombongan, sudah diplaningkan, sudah didaftarkan. Tapi bagi orang yang berangkat sendiri haji, dia kadang-kadang terburu-buru. Ya, saya pernah haji bermalam 2 hari di Mina karena terburu-buru. Tapi harus keluar dari Mina. Harus keluar dari Mina. Sehingga apa? Kita tidak terikat. Kalau kita berada di Mina berarti kita berada di daerah yang mana kita diwajibkan untuk bermabit di situ. Setelah 3 hari sudah tidak ada lagi, bebas. Mau tetap di Mina, mau keluar dari Mina, tidak ada masalah. Hanya saja kalau terburu-buru, faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih, kata Allah. Barang siapa yang terburu-buru atau punya hajat, ingin hanya 2 hari bermabit di Mina, nggih mboten napa-napa, tidak apa-apa. Setelah 3 hari Rasulullah kembali mana? Kembali ke Mekah. Namanya tawaful wada'. Tawaful wada' hukumnya wajib. Ada sebagian ulama yang tidak mewajibkan, tapi mayoritas orang mengerjakan tawaful wada'. Kalau tawaful qudum hukumnya sunnah. Datang tawaf penghormatan terhadap Ka'bah. Tawaf. Pulang perpisahan dengan Ka'bah. Kita mau pergi jauh, terhadap keluarga kita berpisah, masa enggak pamit dulu? Masa enggak pelukan dulu atau memberi wasiat atau nasihat atau pesan? Kalau mau pergi jauh kan biasanya begitu. Kita mau meninggalkan Makkah, mau meninggalkan Ka'bah, tempat yang dibangun sama Nabi Ibrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruka'is sujud, kata Allah. Dan saya perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan rumahku, membangun rumahku untuk siapa? Untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf dan orang-orang yang sholat di situ. Kita mau berpisah dari tempat yang sangat mulia ini, yang dibangun sama Nabi Ibrahim, yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kasarnya, kurang lebihnya kita berpisah dari orang tua kita yang sangat kita cintai, mau pergi jauh, mau sekolah ke luar negeri atau mau kerja di luar negeri, kita meminta pesan atau minimal kita duduk bersama sebentar. Kita mau berpisah dari Masjidil Haram, kita ada namanya tawaful wada', tawaf perpisahan. Kita tawaf 7 kali, terus kita keluar dari Mekah, meninggalkan Ka'bah dengan menghormati Ka'bah, dengan bertawaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Tentunya niatnya semuanya untuk Allah. Terus bagaimana kita sudah keluar dari Mekah? Subhanallah, ingin masuk lagi, ada hajat, ada undangan atau mau beli sesuatu atau apa, ya tawaf perpisahan lagi. Jadi kita harus tawaful wada' lagi, tawaf perpisahan. Jadi tawaf 7 kali sebelum kita keluar dari Mekah. Itulah yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tawaful wada', selesailah ibadah haji Rasulullah. Rasulullah siap-siap dan kembali kemana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Ini tahun berapa? Tahun 10 Hijriah. Dan tidak lama, 3 bulan kemudian Rasulullah SAW kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah jalannya Rasulullah mendapatkan ayat yang terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, dalam surat Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah melalui Jibril alaihissalam, di hari ini wahai Rasul, saya sempurnakan agamamu,
Agama Islam ini sudah sempurna, disempurnakan sama Allah. Tidak ada kurangnya. Sempurna itu maksudnya tidak ada kekurangannya. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan saya lengkapkan, saya tamatkan kenikmatan-kenikmatan buat kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan saya ridha terhadap manusia ini, terhadap kalian, untuk menjadikan Islam ini menjadi agama kalian. Maksudnya apa? Sudah disampaikan dengan baik oleh Rasulullah. Kalau nikmat, Allah tidak mengatakan saya sempurnakan, karena banyaknya nikmat-nikmat yang belum kita dapatkan. Allah mempunyai 100 nikmat, yang diturunkan di dunia ini 99-nya nanti kita akan dapatkan di surga. Waktu berbicara agama, Allah mengatakan sempurna. Waktu berbicara nikmat, tidak disempurnakan sama Allah. Nanti disempurnakannya di hari kiamat. Jadi apa maksudnya ayat ini? Maksudnya benar-benar engkau wahai Nabi telah menyampaikan amanatku. Karena Rasulullah diberi peringatan sama Allah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al watin. Wahai utusan, kata Allah, wahai Nabi, seandainya ada sesuatu dari amanat yang saya turunkan kepadamu tidak kamu sampaikan, atau kau tambahi, atau kau kurangi, maka niscaya akan saya binasakan kamu. La akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al watin. Jadi Rasulullah harus persis menyampaikan amanat itu, tidak boleh menunda. Yang turun langsung disampaikan. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Maka dari itu sebelum berpisah dengan 200.000, sekitar 200.000 sahabatnya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat di Arafah, wahai para sahabatku, apa yang akan kalian katakan nanti di hari kiamat, di saat Allah bertanya kepada kalian, apakah aku telah menyampaikan amanatnya Allah subhanahu wa ta'ala? Semua sahabat serentak bersama-sama mengatakan, Allahumma na'am qad ballagt, ala qad ballagt. Demi Allah ya Rasulullah, kami akan berkata kepada Allah, sesungguhnya panjenengan telah menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Rasulullah mengatakan apa? Taraktukum 'alal mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Rasulullah, kalian ini saya tinggalkan, taraktukum 'alal mahajjatil bayda, pada tempat yang sangat putih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. Sudah saya sampaikan cara beribadah kepada Allah ini dengan sejelas-jelasnya. Ini kata Rasulullah. Lailuha la yazighu anha illa halik. Tidaklah orang keluar dari jalan yang terang benderang ini kecuali dia membinasakan dirinya. Itulah Rasulullah sebelum sampai di Madinah, dan setelah melaksanakan ibadah haji ini kembali ke Madinah dan mendapat ayat yang terakhir tadi, deklarasi dari Allah bahwa Rasulullah telah melaksanakan tugasnya. Dan tidak lama kemudian 3 bulan di bulan Rabiul Awal, Rasulullah SAW mangkat, dipanggil kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa difahami bagaimana cara haji yang benar dan bagaimana hajinya Rasulullah, dan semoga kita diberi kesempatan sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bisa menyebut dan berzikir kepada Allah, dan bisa berhaji atau bisa berumrah. Yang penting niat. Kalau kita niat, dikasih jalan sama Allah. Tidak punya uang, jangan dipikiri. Niat, saya kepingin haji, saya kepingin umrah, nanti sama Allah subhanahu wa ta'ala dibukakan jalan. Kalau tidak ada niat, berarti tidak kepingin. Buat apa orang memberi sesuatu? Buat apa Allah memberi seseorang yang tidak punya keinginan, tidak punya niat? Jadi niat itu yang utama. Kalau kepingin haji, niat dulu, nanti sama Allah dimudahkan jalan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam وادخلنا الجنة برحمتك دارك دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع
ومن قلب لا يخشع ومن دعوى لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأم وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.